Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 9 dan ayat 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, menguasai sebagian atau seluruh pengetahuan itu baik. Begitu juga dengan mendapatkan satu karunia dari Tuhan, termasuk karunia bernubuat, itu juga baik. Ada yang mendapatkan karunia dari Allah. Kalau seseorang dapat berbahasa roh, itu juga baik. Dan ada juga yang dapat menguasai berbagai bahasa, ragam negara, itu pun juga baik. Tetapi dalam firman Tuhan, apabila kita memiliki itu semua tanpa memiliki kasih, itu tidak akan menjadi berguna. Sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Segala keahlian yang kita miliki pun apabila tidak ada kasih di dalam diri kita, maka itu pun menjadi sia-sia. Kembali firman Tuhan mengatakan, nubuat ada akhirnya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Sesuatu yang baik, yang sifatnya menolong, itu akan dikenang sepanjang masa. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada seluruh jemaat di Korintus yang sedang berada dalam persekutuan gereja yang komunikasinya di dalamnya tidak harmonis, terpecah menjadi beberapa kelompok. Perekat yang sangat baik untuk kembali mempersatukannya bukanlah pengetahuan, bukanlah karunia-karunia yang dimiliki perseorangan, tapi hanya kasihlah yang dapat mempersatukannya. Daya rekat dari kasih ini tidak berdurasi, sebab ia ada untuk selama-lamanya. Penekanan pada nas renungan kita hari ini di ayat 9 dan ayat 10 ialah pada kata yang sempurna. Pada ayat 10 dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Merujuk kepada kasih, apakah yang dimaksud dalam kesempurnaan itu? Kita mengenal beragam jenis kasih di dalam Alkitab. Ada kasih filia, storge, eros, dan agape. Pada renungan firman Tuhan saat ini, yang menjadi perekat yang tidak dapat diukur melalui waktu ialah kasih agape. Ada pengorbanan di dalamnya, ada sukacita, ada saling memperhatikan, dan tidak pendendam, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan sendiri, murah hati, sabar, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena itulah agape juga dikenal sebagai lambang kesempurnaan, karena kasih agape adalah kasih Allah kepada umat manusia. Kasih agape dapat diwujudkan di dalam hubungan persekutuan antar jemaat. Persekutuan gereja bukanlah persekutuan yang dibentuk atas dasar atau inisiatif kelompok-kelompok. Juga bukanlah persekutuan yang dibentuk atas dasar suka sama suka, setuju sama setuju, atau sama-sama sepenanggungan. Persekutuan gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Allah untuk bersekutu di atas dasar firman Tuhan. Artinya, ada kasih Allah yang dicurahkan kepada mereka yang dipanggil dan dibangun dalam satu bentuk persekutuan di dalam gereja, sehingga kasih agape
bukanlah satu hal yang utopis untuk diwujudkan, bukanlah satu hal yang tidak mungkin tidak terjadi untuk diwujudkan di dalam persekutuan gereja. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menghadirkan kasih agape di tengah-tengah persekutuan antar jemaatnya dan menghadirkannya juga keluar. Bagaimana kasih yang sempurna itu mau dihadirkan keluar apabila di dalamnya saja belum padu dan sempurna? Kiranya Tuhan yang mengaruniakan pengetahuan dan karunia lainnya bagi masing-masing jemaatnya dapat menumbuhkan rasa saling peduli, perhatian, saling menjaga, bahu-membahu, dan berkorban. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan bagi kami masing-masing jemaat-Mu. Sadarkan kami untuk saling peduli, menjaga, saling topang doa, perhatian, bahu-membahu, dan berkorban antar sesama kami. Adakah yang lebih sempurna di atas kasih ini Tuhan? Tapi mengapa kami masih sulit untuk mewujudkannya? Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki. Untuk satu hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu keselamatan kami, kesehatan kami, dan rezeki kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.